Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah Afandi dari kelas PAI 3E dengan mata kuliah pembelajaran PAI Inovatif. Di sini saya akan mengajar pelajaran Akidah Akhlak kelas 3 MI tentang bersyukur. Indikator pencapaian dari materi ini yaitu bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, belajar dengan tekun, melaksanakan ibadah dengan tertib, mengucap syukur apabila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelaskan makna syukur, menyebutkan contoh-contoh perilaku bersyukur, dan yang terakhir yaitu dapat memperhatikan contoh-contoh sikap bersyukur sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Ibrahim. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan melanjutkan pelajaran minggu kemarin yaitu tentang bersyukur. Pengertian syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita dengan bermacam-macam nikmat yang tidak dapat dihitung banyaknya. Seandainya daun-daun yang ada di muka bumi ini dijadikan kertas, kemudian ranting-ranting dijadikan pulpen, dan air laut dijadikan tinta untuk menuliskan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita terima setiap saat, niscaya tidak akan cukup untuk menulis jumlah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang sering tidak menyadari akan nikmat Allah yang telah diterimanya. Ia tidak merasa diberikan nikmat, padahal nikmat Allah itu sangat luar biasa nikmat banyaknya. Kemudian ada macam-macam nikmat Allah dan cara mensyukurinya. Yang pertama, nikmat jasmani. Allah memberikan nikmat jasmani berupa tubuh kita. Jasmani adalah sebutan untuk tubuh atau badan kita. Allah telah memberikan tubuh yang baik dan sempurna yang terdiri dari jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, dan tangan untuk memegang, mulut untuk berbicara, hidung untuk mencium, dan masih banyak lagi bagian tubuh yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Nah, jika ada satu bagian dalam tubuh kita yang tidak bisa berfungsi dengan baik, maka akan sangat mempengaruhi organ yang lainnya. Misalnya, Allah menghentikan jantung kita, maka peredaran darah di tubuh kita juga akan berhenti. Kemudian ada cara mensyukuri nikmat jasmani, yaitu menjaga kebersihan tubuh kita agar tidak terkena penyakit, memanfaatkan dan menggunakan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Misalnya, mulut untuk berkata baik dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata untuk mengaji dan melihat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangat beribadah, selalu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat jasmani yang telah Allah berikan kepada kita semua. Yang kedua yaitu nikmat rohani. Nikmat rohani adalah nikmat yang tidak terlihat oleh mata kita. Nikmat rohani antara lain yaitu hidup dalam iman dan Islam,
Islam, mempunyai ilmu pengetahuan, bisa merasakan hal yang baik dan yang buruk, mempunyai akal pikiran untuk menuntut ilmu, mendapatkan kebahagiaan. Adapun cara mensyukuri nikmat rohani antara lain yaitu kita harus rajin beribadah, kita harus semangat bekerja, berbicara dengan sopan santun, kemudian mematuhi aturan yang ada di rumah maupun di sekolah, juga berbakti kepada orang tua yang telah membesarkan kita dari kecil, dan senantiasa mengucapkan kata alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga ada nikmat rezeki. Rezeki adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Termasuk nikmat rezeki yaitu harta benda yang kita miliki seperti televisi, motor, mobil, makanan, dan perlengkapan kita sehari-hari. Nah, dengan adanya nikmat rezeki itu, kita dapat hidup dengan nyaman dan bahagia. Adapun cara mensyukuri nikmat rezeki antara lain, kita mengeluarkan zakat untuk harta benda kita, membantu setiap orang yang membutuhkan bantuan kita, menggunakan rezeki kita untuk hal-hal yang baik, merawat harta benda yang kita miliki, dan kita harus selalu bersedekah dalam setiap harinya. Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku amat pedih. Mengerti tidak anak-anak? Ibu akan menyimpulkan materi yang barusan Ibu sampaikan. Kalian mohon dengarkan baik-baik, nanti minggu depan akan Ibu tanya satu persatu. Jadi kita sebagai seorang muslim harus bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena ketika kalian banyak bersyukur, bukan hanya iman kalian yang bertambah kuat, Allah Subhanahu wa taala juga akan menambahkan kenikmatan kepada kalian yang mensyukuri nikmatnya. Bu, bagaimana sih cara kita mensyukuri nikmat dari Allah? Nah, bersyukur itu tidak hanya cukup dengan mengucap alhamdulillah saja, melainkan kalian perlu melakukan dengan amal perbuatan, termasuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, seperti beribadah wajib, bersedekah, menjalankan amalan sunnah, atau segala bentuk kebaikan yang lainnya. Ada yang nanya gini, Bu, gimana dong kalau aku mau sedekah tapi gak punya uang? Nah, bersedekah itu bukan hanya kita membantu dengan uang saja, tapi bisa dengan cara lain tanpa menggunakan uang. Contohnya seperti sedekah ilmu. Dengan ilmu yang kita punya, kita dapat membagi ilmu yang kita miliki kepada orang lain, itu sudah disebut dengan sedekah. Kemudian ada sedekah hati dengan senyum dan salam. Misalnya ada yang nanya gini, Bu, emang apa sih yang akan dirasakan oleh orang yang bersyukur? Nah, jawabannya yaitu dalam hidup ini kita penting untuk memiliki rasa syukur. Bersyukur atas apa yang dimiliki dan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur ini akan mendatangkan ketenangan jiwa dan kesuksesan. Orang yang pandai bersyukur akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sampai sini paham ya anak-anak? Oke, bagus. Mungkin materi hari ini Ibu cukupkan karena waktunya sudah habis. Jangan lupa dibaca kembali di rumah masing-masing. Minggu depan akan Ibu tanya satu persatu. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.